Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Selamat malam pemirsa, saya Yohana Margareta kembali menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah pemirsa, Q&A kembali menghadirkan bintang tamu yang inspiratif untuk Anda malam ini. Ia adalah sosok dunia politik, kita sering mengenal sosok ini sebagai pawang data. Sosok yang terbiasa bersahabat dengan angka, membaca probabilitas lewat survei, dan juga membedah algoritma opini publik. Namun hari ini ia tidak lagi berdiri di luar pagar sebagai pengamat. Ia kini berada tepat di epicentrum kebijakan, menjadi penjaga gawang di jantung kekuasaan. Dari meja prediksi menuju ke meja eksekusi, dari ruang hitung ke ruang kendali di Binagraha. Bagaimana movement sang Mr. Q? Apa Q factor di balik strategi besarnya? Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muhammad Kodari. Lebih keras lagi tepuk tangannya, Bang Kodari, apa kabar? Baik, boleh berjabat tangan dengan panelis dulu, Bang Kodari. Halo Bang Aman, halo Sheryl, halo Bang John, halo semua adik-adik. Dipersilakan duduk Bang Kodari, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan tidak hanya bintang tamu kita yang luar biasa pada malam hari ini, kita juga kedatangan spesialis panelis Q&A malam hari ini, Kang Maman Suherman. Dan the one and only Sherly Anavita. Yang tak kalah spesial, jurnalis senior Metro TV, Bang John Bosco. Dan tak lupa loh, ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Pertamina. Terima kasih teman-teman. Ada MNC University, tepuk tangan juga. Nah, Bang Kodari apa kabar? Alhamdulillah baik, Hana. Bang Kodari tadi kan di awal saya sempat menyampaikan sosok bintang tamu kita ini adalah Mr. Q. Ya. Sejak kapan dipanggil Mr. Q dan apa arti Mr. Q? Jadi kalau nggak salah itu dipanggil Mr. Q mulai dari 2003 atau 2004 ya. Awalnya di podcast, saya sering diundang podcast. Lalu kemudian teman-teman di salah satu podcast itu memanggil saya Mr. Q. Memang nama saya kan Kodari ya. Kalau Muhammad banyak ya. Tapi kalau Kodari kan mungkin jarang. Nah, setelah saya tanya nama Mr. Q itu dari mana? Sebetulnya ini kata mereka juga, mereka yang ingat. Mr. Q itu Bang, dia bilang, itu kami ambil dari sebutan yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid. Wahid itu pimpinan MPR. Jadi rupanya pernah di salah satu siaran televisi Pak Hidayat itu HNW manggil saya Mr. Q. Nah rupanya barangkali audiens seneng sehingga kemudian dari satu podcast itu ke podcast yang lain nama Mr. Q itu terus terbawa sampai hari ini. The Q Factor ya. Oh, the Q Factor, tepuk tangan. Oh itu jadi. Nah Bang Kodari, kita kan sudah bertahun-tahun ya beriringan seirama di setiap pasang surut negeri ini. Bang Kodari dulu kan sebagai pengamat yang penuh dengan metodologi, melihat sesuatu dari objektivitas, angka-angka, narasumber. Tapi sekarang posisinya Abang berbeda. Tapi ngomong Mr. Q ini, the Q faktornya saya benar juga sih, question dan questionnaire. Kerjaan saya itu. Enggak. Bukan itu juga, karena Abang ada di Q&A. Betul, makasih diundang. Q diundang Q&A. Q diundang Q&A. Nah tadi Bang, sebelumnya kan Bang Kodari itu kan dulu berjibaku dengan metodologi objektivitas dalam menyampaikan sebuah pendapat dan sekarang masuk ke dalam sebuah eksekusi kebijakan secara langsung, dulu pengkritik, sekarang sebagai eksekutor. Maknanya apa? Saya itu kalau dicari esensinya apa, saya itu aktivis yang kebetulan senang penelitian. Jadi semenjak saya mahasiswa di UI, saya seorang aktivis. Saya aktivis di HMI, saya pernah jadi pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa. Walaupun memang passion saya waktu itu lebih kepada riset, kelompok studi. Itu sebabnya saya ya belum terlalu lama lah, kira-kira tahun 96, 97 gitu ya. Belum terlalu lama. Saya ketua kelompok studi mahasiswa di UI pada waktu itu. Dan semenjak dari mahasiswa itu saya sudah tahu bahwa cita-cita saya adalah menjadi peneliti, menjadi penulis.
walaupun karena pertimbangan situasi dan kondisi, waktu itu saya sempat jadi eksekutif di HRD. Kebetulan S1 saya psikologi, jadi ya pekerjaan di HRD itu salah satu peluang pekerjaan yang paling terbuka pada waktu itu. Tapi saya cuma 2 tahun saja, lalu saya langsung belok lagi ke lembaga riset. Terus terang juga waktu itu lembaga riset saya yang saya masuki yang pertama-tama itu bukan riset politik tapi riset media. Tapi saya tetap terima dengan kepercayaan pertama ya saya punya kemampuan riset, punya kemampuan menulis. Soal teori-teori komunikasinya saya belajar sendiri sambil diskusi dengan teman saya yang dari Gajah Mada pada waktu itu ya memang jurusannya adalah ilmu komunikasi begitu. Jadi saya kembali kepada dunia saya, dunia penelitian. Sambil saya kembali menekuni minat saya di politik, lalu kira-kira tahun 2000 saya dapat beasiswa ke Inggris. Saya ngambil jurusan politik, tepatnya jurusan political behavior. Lalu 2001 saya berangkat, pulang 2002. Nah, waktu saya di Inggris, saya menemukan hal yang sangat penting bagi saya ya, bahwa ternyata ilmu politik kalau di Barat gitu ya, di jurnal-jurnal di Amerika, di Eropa, itu semuanya berbasiskan survei atau kuantitatif begitu. Sementara Indonesia pada waktu itu selama sekian tahun pendekatannya kualitatif ya. Dan karena itu sebetulnya tidak bisa digeneralisir ke tingkat nasional. Nah, dengan pengetahuan itu ketika saya pulang ke Indonesia 2003 saya diajak mendirikan lembaga survei Indonesia pada waktu itu dalam kerangka menghadapi pemilu presiden langsung tahun 2004. I could not resist ya. Wah ini dia saya bilang, satu jurusan saya kuliah, yang kedua survei nih gitu. Jadi bergabunglah saya dengan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, saya menjadi direktur riset pertama pada waktu itu. Artinya kemudian ketika sampai di titik menjadi kepala KSP ini juga relate dengan proses latar belakang Abang yang terkait dengan bidang komunikasi itu. Tapi Bang, tidak menutup fakta bahwa kemarin-kemarin itu juga ada kritik-kritik kepada Abang, dinilai menggadaikan idealisme, kredibilitas sebagai peneliti. Itu bagaimana Abang menjawab kritik itu? Oke, jadi pertama begini, saya tetap pada koridor penelitian dan idealisme saya karena saya selalu mendasarkan semua pendapat saya, temuan saya itu berdasarkan hasil survei. Data yang dikumpulkan di lapangan, data yang dikumpul dengan metodologi ilmiah yang biasa diterapkan di jurnal-jurnal. Itu pula sebabnya kalau saya ngomong biasanya kejadian. Karena memang berdasarkan temuan di lapangan, bukan ngarangnya saya, bukan maunya saya. Tetapi di sisi yang lain saya memang seorang aktivis. Ingat, tadi balik ke kampus, waktu di kampus tadi kan, saya sebagai seorang aktivis punya keberpihakan, punya pemikiran, dan keberpihakan dan kepemikiran itu yang kemudian saya sampaikan begitu dalam gerakan sosial, dalam gerakan politik, dalam saran-saran kepada pemerintahan. Saya dari dulu juga sering memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Secara konkret Bang, contoh mungkin aktivitas atau mungkin langkah-langkah konkret yang dilakukan dengan background Abang tadi di KSP itu konkretnya apa Bang? Ketika saya masih di luar ya, saya sebagai aktivis itu saya memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan. Ini mungkin saya belum pernah ceritakan secara terbuka. Misalnya gini, waktu zaman COVID, saya ikut memberikan saran tentang misalnya normal baru begitu. Saya nulis di salah satu harian. Ini kayaknya kita nggak mungkin selamanya dalam rumah. Kita harus keluar. Ketika kita harus keluar beraktivitas, harus ada tatanan tertentu, tatanan baru. Yang saya sebut sebagai new normal lah pada waktu itu. Dan betul kan pada waktu itu kita akhirnya masuk kepada suatu new normal. Yang kedua, kalau mungkin teman-teman ingat ada slogan waktu itu aman, imun, aman ya. Iman, aman, iman, imun, lupa saya waktu itu urutannya ya. Itu termasuk yang saya diskusi dengan Pak Doni Monardo, melihat variabel-variabel yang diperlukan untuk menghadapi the new normal. Itu adalah bentuk-bentuk aktivisme saya dan dukungan saya kepada pemerintahan. Sebetulnya kalau sekarang ditanya, misalnya tadi saya sempat dengar ya, dari meja riset ke meja eksekusi. Kalau saya sebetulnya nggak merasa beda-beda jauh antara saya dulu di luar dengan saya di dalam. Tapi apa bedanya ketika bisa memberikan tadi masukan dan input dari luar, nah sekarang dari dalam? Apakah aksesnya mungkin lebih cepat atau bagaimana? Iya betul. Jadi pertama dapat informasi lebih lengkap. Kalau dulu kan pendekatannya pendekatan informal, personal, pertemanan. Kalau sekarang ada legitimasi kelembagaan. Jadi saya bisa dapat informasi lebih banyak, lebih lengkap, yang lebih cepat juga.
Kemudian yang kedua, memang betul-betul bisa bisa ikut mempengaruhi kebijakan. Nah sekarang kita ke Kakak John, ada komentar nggak soal sosok yang satu ini? Mungkin ada yang tanyakan Bang John. Gini Bang Kodari, kan ada persoalan ketika posisi Anda sebagai akademis, sebagai ilmuwan, dengan di sisi lain Anda sebagai orang yang ikut terlibat dalam mengambil kebijakan. Data-data yang berkembang di masyarakat. Siapa yang menganalisa itu? Ketika sementara Anda sekarang sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan bersifat protokoler. Dari mana tuh analisa itu yang didapat sehingga Anda tidak salah memberikan informasi kepada Presiden untuk mengambil keputusan? Apakah di lembaga yang lama atau orang-orang KSP yang melakukan itu? Jadi pertama begini, saya tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar sebagai peneliti. Peneliti itu apa sih prinsip dasarnya? Pertama dia menggunakan data. Yang kedua dia menggunakan teori. Jadi saya kalau mau melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu pasti tetap pakai data. Datanya dari mana? Kalau saya pasti dari KSP dan dari sumber-sumber yang lain. Nah KSP sendiri selain riset sendiri juga mendapatkan data-data dari KL. Jadi KSP itu kan bukan lembaga teknis, tapi dia punya kelebihan karena dia bisa masuk ke semua kementerian, begitu. Bisa kita yang datang, bisa kita mengundang untuk rapat koordinasi, untuk mencocokkan data. Jadi biasanya kita kumpulkan data dan saya sangat percaya bahwa data itu berbicara kepada kita. Nah tergantung kita, mampu nggak kita membaca pola. Nah, membaca pola itu variabelnya satu, mungkin ada bakat-bakatan juga gitu kan, bisa baca rangkaian pola. Yang kedua, disitulah fungsi teori. Teori itu membantu kita untuk membaca dan mengolah data gitu. Kan ini kan Anda kan berhadapan dengan birokrasi yang kaku. Ide apapun, secerdas apapun, ketika berhadapan dengan dengan birokrasi yang kaku kejang ini, yang kita tahu semua, bagaimana strategi Anda untuk masuk ke sana? Ya pertama komunikasi dengan para pihak, yang kedua berkomunikasi dengan pimpinan. Tapi kan tidak semua bisa menembus itu. Bang Kodari yang dulunya independen, sekarang harus menembus itu. Nah itu caranya gimana? Memangnya Abang sedekat apa dengan para sosok-sosok di birokrat itu? Bahkan mungkin siapa yang membackup Abang untuk kemudian bisa menembus? Jadi begini, alhamdulillah karena Metro TV dan seterusnya, orang tuh udah pada kenal saya Pak. Iya, saya nggak. Itu jawabannya ditunggu Kakak John kan? Nggak perlu memperkenalkan diri Pak. Iya. Saya mungkin belum kenal dengan beliau, tapi beliau kenal dengan saya. Karena Metro TV kan Bang? Metro TV. Oke, kita jeda dulu setelah lagi Metro TV akan kembali. Tepuk tangan dong. Tapi saya percaya bahwa kunci sukses pertama dalam hidup itu adalah live by your passion. Saya punya tanah banyak Pak. Saya mencatat tanahnya Bang Kodari 176. Nah itu. Saya masih hafal lokasi-lokasi 176 tanah itu? Enggak. Jadi, tahukah Anda? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.